Selamat malam. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang materi silvikultur hutan alam, tentang tebang pilih tanaman Indonesia atau disebut TPTI. Saya sendiri bernama Hesron Pardede dengan NIM L1A118059, kelas C atau kelas 003, dengan dosen pengampu saya Dr. Andus Fros Bambang Irawan, SPMS IPU. Di sini saya akan menjelaskan dan mengartikan apa itu TPTU dan apa saja yang terdapat di dalam TPTI itu sendiri. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, sejarah TPTI. Direktur Jenderal Kehutanan tahun 1976 itu adalah pertama kali yang mengajukan atau membuat sistem silvikultur tebang pilih tanaman Indonesia ini. Terus pada tahun itu juga TPTI dirubah ganti nama jadi TPTI atau TPHPA atau THPB, di mana TPI itu tebang pilih Indonesia, THPH tebang habis permudahan alam, dan THPB tebang habis permudahan baru. Terus keluar lagi surat keputusan dari pemerintah nomor 485 /KPTS Romawi 2 tahun 1989, dan keluar lagi SK Direktur Jenderal Pengusaha Hutan nomor 56 /KPTS Romawi 4 BPHH tahun 1989, dan lahirlah sistem silvikultur TPTI atau yang disebut tebang pilih tanaman Indonesia. Disahkan oleh Direktur Jenderal, keputusan Direktur Pengusahaan Hutan nomor 151, dan penyempurnaan sistem silvikultur TPTI ini pada tahun 1989, dan tanggal 21 Agustus 2009 lahirlah TPTI sampai saat ini. Itulah sejarah dari TPTI tebang pilih tanaman Indonesia. Lanjut, ini rincian sejarahnya. Direktur Jenderal Kehutanan menyatakan bahwa sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan adalah tebang pilih tanaman Indonesia, tebang habis dengan permudahan alam, tebang habis dengan permudahan buatan, sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam produksi. Menteri Kehutanan sendiri mengeluarkan surat keputusan nomor 485 tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi Indonesia. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 564 tentang tahun 1989 tentang pedoman tebang pilih tanaman Indonesia atau disebut dengan TPTI, dan disempurnakan dengan keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan nomor 151 tahun 1993 tentang pedoman petunjuk tebang pilih tebang tanaman Indonesia atau dengan TPTI pada hutan alam daratan. TPTI mengalami penyempurnaan, yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan nomor 151 pada tanggal 13 Oktober 1993. Kemudian SK Direktur Jenderal ini diganti dengan SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan nomor P9.9
garis miring 4 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Apa itu TPTI? TPTI itu sendiri adalah sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permukaan buatan. Sistem silvikultur ini sistem yang dinilai sesuai yang ditetapkan pada hutan alam produksi dan pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia kecuali untuk hutan payau. Sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan setempat menjadi tuntutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tujuan TPTI itu sendiri adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya agar terbentuknya tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan pengharak industri secara lestari. Perbedaan sistem silvikultur TPI dan TPTI itu ada, di mana perbedaan yang mencolok antara sistem TPTI dibanding dengan sistem TPI adalah secara politis pemerintahan menekankan perlunya pembinaan hutan, pemungutan dan pembinaan hutan harus seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk melengkapi unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dengan unit logging, tenaga teknis kehutanan menengah yang terampil dalam jumlah yang cukup dan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan. Dasar-dasar konsep TPTI itu sendiri meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permukaan hutan alam produksi, serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada bekas areal tebangan agar terbentuknya tegakan campuran yang diharapkan dapat menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Yang dimaksud di sini baik kualitas dan kuantitas itu di mana kualitas hasil dari kayu itu tuh bisa menjadi suatu produksi yang berkualitas sehingga bisa dipergunakan masyarakat dengan baik dan tidak ada kekurangan, dimana biasanya kita untuk menggunakan membuat rumah atau semacam papan tulis papan meja itu kan memerlukan kayu yang kuat dan bagus. Itu suatu kualitas. Kuantitas itu di mana kekuatan atau harga jual suatu kayu di dalam suatu perusahaan itu bisa meningkatkan nilai jual suatu kayu di hutan. Itu adalah suatu kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas itu sangat dibutuhkan agar suatu nilai hutan itu sangat berarti sehingga masyarakat bisa melakukan sistem TPT ini agar tanaman dan tumbuhan jenis itu tidak habis limitnya, tidak langsung sekaligus habis, dan bisa dilakukan dengan baik dalam sistem TPT ini. Kita lanjutkan, di mana tujuan tadi itu yang dimaksud baik secara kualitas maupun kuantitas itu dapat menerapkan teknik-teknik silvikultur pada permukaan alam dengan memperhatikan salah satunya pengaturan komposisi jenis pohon, penyusun tegakan campur,
di dalam hutan yang lebih menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi. Pengaturan struktur tegakan, kepadatan tegakan optimal yang diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. Tetap terjaganya fungsi perlindungan hutan. Namun demikian dasar asumsi TPTI adalah sama dengan TPI, yaitu bahwa tegakan tinggal atau yang disebut residual stock mempunyai cukup stok pohon jenis komersial yang berdiameter 20 cm ke atas yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tegakan yang sehat yang dapat dipungut hasilnya secara ekonomis dalam kurun waktu 35 tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya TPTI sama TPI ini tidak jauh beda. Jikapun kita menggunakan TPI, tebang pilih Indonesia ini kemampuan untuk tumbuhnya itu menjadi tegakan yang sehat itu tuh dapat juga dipungut hasilnya secara ekonomis dalam kurun 35 tahun yang akan datang. Sama juga dengan TPTI itu tidak jauh beda kualitas hasilnya itu di dalam melakukan sistem pipikultur TPTI maupun TPI. Konsep TPTI tahun 1989 itu ada penataan areal, kurun waktu sebelum 3 tahun, baru ITSP sebelum tahun kedua, pembukaan wilayah hutan sebelum tahun pertama, penebangan, pembebasan setelah tahun pertama, inventaris tegakan tinggal setelah tahun kedua, pengadaan bibit sama juga setelah tahun kedua, penanaman atau pengayaan, pemeliharaan tahapan pertama, pemeliharaan lanjutan dan lain-lainnya. Ini konsep TPTI 1993 sama juga di mana pengolahan hutan alam produksi dengan sistem silvikultur TPTI mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama penataan area kerja, inventaris tegakan sebelum penebangan, pembukaan wilayah hutan, penebangan, perapihan, inventaris tegakan tinggal, pembahasan tahap 1, pengadaan bibit, pengayaan, rehabilitasi, pemeliharaan tanaman, pembebasan tahap 2, tahap 3, penjarangan dan tegakan tinggal. Pedoman pelaksanaan TPTI tahun 19 itu di mana tahap kegiatannya itu sama seperti tadi, penetapan area kerja, inventaris tegakan sebelum penebangan atau yang disebut ITCS, pembukaan wilayah hutan, pemanenan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, pengayaan, pembebasan pohon binaan, perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsip-prinsip TPT itu sendiri, yang pertama sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur, teknik pemanenan dengan tebang pilih, meningkatkan riap sebagai aset, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang pertama dari sistem-sistem silvikultur TPTI itu ada penataan area kerja yang disebut PAK, di mana prinsipnya itu menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKU PHHK. Yang kedua, dilakukannya tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Dibentuknya sebagai salah satu bagian hutan khusus untuk regimen TPTI, di mana seluruh prinsip ini dilakukan sebelum pemanenan atau penggadaan bibit agar areal kerja suatu hutan itu bisa memiliki jalur-jalur yang pas agar kedepannya di saat pemanenan semuanya berjalan dengan lancar. Yang kedua, perencanaan itu di mana perencanaan penataan area kerja ini mempedomani RKU PHHK yang telah disahkan, membagi area kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja, sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan, sesuaikan bentuk dan luas blok
dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja. Buat rencana tata batas blok dan peta kerja. Buat peta rencana pak dengan skala minimal 1/10.000. Jadi semua perencanaan dalam penataan area ini sudah jelas, di mana mempedomi, membagi areal kerja, sesuaikan jumlah blok, sesuaikan bentuk dan luas blok, gunakan angka Romawi agar suatu blok itu ada bisa yang bisa dilihat dan bisa membedakan. Buat rencana tata batas, buat peta rencana pada dengan skala 1/10.000. Ya, ini salah satu semuanya rencana dalam penataan area kerja. Terakhir, pelaksanaan. Buat prosedur operasi standar atau disebut pos kerja untuk pak berdasarkan prinsip pada angka 1/1 di atas. 1/1 tadi itu ya, 1/10.000. Yang kedua, inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Prinsipnya hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter besar dari 40 cm, dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan sebelum penyusunan RKTU PPHK. Ya, ini maksudnya dengan hutan intensitas 100% untuk pohon niaga dengan diameter. Jadi sebelum melakukan penebangan kita harus melihat berapa diameter pohon yang harus kita tebang agar seluruh yang kita lakukan bisa terlaksana dengan baik dan tidak tegakan yang tinggal bisa kita lakukan inventaris atau pencatatan atau pengukuran suatu pohon. Itu tujuannya dari inventarisasi tegakan sebelum penebangan, di mana direncanakan yaitu jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja, membuat RKT real. RKT ini sejenis peta kerja, disingkat ya, ini peta kerja ini. Iya, ini berbahasa Inggris real apa gitu, berdasarkan peta hasil pak. 2. Buat semua jalur ukur dalam peta searah dari utara sampai selatan. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP. Buat peta rencana ITSP pada skala 1/5.000. Pelaksanaannya itu buat prosedur operasi standar atau yang disebut pos untuk ITSP berdasarkan prinsip pada angka 2/1 di atas, dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon skala 1/1000. Kegiatan ITSP ini meliputi memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda, mencatat pohon yang akan ditebang yang harus dilindungi. Seperti yang tadi saya bilang, ya, kegiatan inventaris ini mencatat, mengukur agar suatu kegiatan yang dilakukan dalam TPT ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, mencari dan menandai pohon inti yang berjumlah dan berdiameter tertentu per hektar, terdiri atas jenis 2 pohon niagawi utama setempat dan tersebar merata dalam tegakan. Mencatat kondisi fisik lapang dan keadaan permukaan tanah. Mengukur, mencatat, memberi tanda dan memetakan kawasan yang tidak boleh ditebang yang meliputi radius 200 meter dari mata air, sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi danau dan pantai laut yang diukur dari pasang tertinggi ke arah darat. Next. 3. Pembukaan wilayah hutan atau PWH. Prinsipnya efisiensi, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Yang dimaksud dengan pembukaan wilayah hutan ini, setelah melakukan pencatatan, dibukalah suatu wilayah agar bisa menentukan blok PWH sendiri
rencana trans jalan, angkutan, jalan serat, di mana dalam waktu pemanenan itu harus ada memiliki jalan angkutan agar kayu yang sudah ditebang bisa dikumpulkan ke tempat pengumpulan akhir, dan jalan seratnya di mana agar traktor-traktor bisa lewat untuk mengambil hasil hutan tersebut. Disinilah dilakukan pembukaan wilayah hutan. Jadi pembukaan wilayah hutan ini berjalur seperti jalur jalan, dia berjalur dan tempat sisa dari pembukaan wilayahnya itu dirapikan dengan baik. Inilah prinsip dari pembukaan wilayah hutan, di mana perencanaannya itu membuat rencana PWH berdasarkan peta blok, membuat rencana trans jalan, angkutan, membuat rencana lokasi, base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Pelaksanaannya itu membuat prosedur operasi standar kerja PWH berdasarkan prinsip pada angka 1.3.1 di atas. Pemanenan, prinsipnya itu memanen tidak boleh melebihi riap, efisiensi, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perapihan tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas, di mana di dalam sistem pemanenan ini harus melihat cara memanen dengan baik, perapihannya setelah dipanenkan itu bagaimana, tertib dan ramah lingkungan apa tidak. Disinilah dilakukan pemanenan dengan baik, yaitu dipanen tidak boleh melebihi riap, efisiensi, efektif, dan tertib. Itu dari salah satu prinsip-prinsip pemanenan dalam sistem silvikultur TPTI. Yang kedua, perencanaan, di mana penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:100. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Pelaksanaannya itu sama seperti yang tadi, buat prosedur operasi standar atau disebut POS untuk pemanenan berdasarkan prinsip pada perencanaan di atas tadi. Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Penanaman pohon berpedoman kepada peta pohon dan tanda-tanda pohon. Asas-asas tebang pilih dan sistem silvikultur adalah menebang pohon besar yang telah mencapai ukuran sifat tebang untuk dimanfaatkan agar perusahaan memperoleh keuntungan finansial dan memberi ruang tumbuh kepada permukaan yang dapat memberikan riap kayu yang lebih besar daripada pohon-pohon tua. Pemanfaatan potensi hutan per satuan luas seoptimal mungkin dengan meminimalkan limbah pembakaran. Penebangan menggunakan alat rebah, penebangan kayu membuat secara konsisten berdasarkan nomor pohon berdiri. Yang kelima, hasil pekerjaan tebang pilih diregister dan dilaporkan. Kelima, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, di mana prinsipnya memulihkan produktivitas area tidak produktif pada blok RKT 6 menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Perencanaannya itu buat dan kelola persemaian dan menguntungkan bibit jenis lokal. Buat peta perencanaan pengayaan berdasarkan hasil perapihan. Perlakuannya sama seperti tadi, membuat prosedur operasi standar atau disebut POS agar penanaman dan pemeliharaan tanaman berdasarkan prinsip yang telah dicantumkan, di mana memulihkan produktivitas menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Keenam, pembebasan pohon binaan. Prinsipnya meningkatkan riap pohon binaan. Pohon binaan bisa berasal dari permukaan alam dan tanaman pengayaan. Tidak dilakukan pada area hutan produksi terbatas. Ini tidak dilakukan pada area produksi, maksudnya pembebasan pohon binaan ini, hutan produksi terbatas itu kan dibatasi. Jadi jika kita melakukan pembebasan pohon binaan itu
akan mengakibatkan pada hutan produksi terbatas itu sendiri. Kedua, perencanaan. Menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja, membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing, membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan, di mana pelaksanaan itu pos kerja atau prosedur operasi standar untuk pembebasan pohon binaan berdasarkan prinsip. Dan pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain amborsida yang meramah lingkungan khusus pohon besar. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang tumbuh kepada pohon-pohon binaan, membuang penaung dan pendesak tajuk pohon binaan sehingga pohon-pohon binaan menjadi hidup bebas di dalam rumpang kecil. Letak pohon binaan yang jumlahnya seukuran biasanya 200 batang per hektar. Tegakkan tinggal harus terbesar merata dengan jarak rataan satu sama lain antara 5-9 meter. Pembebasan tajuk pohon binaan yang letak tersebar merata juga akan menambah kesempatan peremajaan jenis nigawi sehingga dapat memperbaiki struktur tegakan. Dalam pembebasan harus ditaati prinsip menebang seperlunya. Pembebasan tajuk pohon binaan harus dilaksanakan secara konsisten, karena riak kayu nigawi dapat tegakkan tinggal merupakan hasil tebangan berikutnya. Hasil pekerjaan pembebasan diregistrasi dan dilaporkan. 7. Perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsipnya itu pengendalian hama dan penyakit, lingkungan hutan dari kebakaran hutan, perambanan hutan, pencurian hasil hutan, memberikan kepastian usaha dalam pengolahan hutan produksi. Perencanaannya menyusun rencana perlindungan yang pengamatan hutan secara periodik dalam satu periode. Pelaksanaannya membuat prosedur operasi standar atau disebut pos kerja perlindungan dan pengamatan hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1 di atas. Kesimpulannya adalah bahwa kinerja sistem TPTI yang diterapkan di Indonesia saat ini pada aspek pelestarian hasil hutan belum nampak memuaskan, di mana masalah pokok yang nampak jelas pada sistem ini yaitu berkaitan dengan kondisi hutannya sendiri. Di samping kualitas dan kuantitas minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi, juga kesempatan tumbuhnya tidak sesuai yang diharapkan. Berhubungan dengan aspek kelembagaannya, bobot kerja untuk melakukan pengawasan cukup berat sehingga sulit untuk mengontrol kepatuhan para pemegang UU PHK pada ketentuan TPTI itu sendiri, terutama persyaratan untuk melakukan penanaman, pengayaan dan penyelaman pada area IUPHK akibat yang timbul dalam merosotnya kualitas tegakan hutan setelah siklus tebangan pertama. Terima kasih. Saya ucapkan apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.